Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulius Azza dengan NPM 24351407. Di sini saya akan mengerjakan remed probabilitas dan statistika. Ini soal-soalnya. Instruksinya nih, distribusi frekuensi, ini data nilainya nih, buat tabel frekuensi berdasarkan tabel ini, OGIF-nya, OGIF kurang darinya, kemudian berikan visualisasi grafik tersebut. Mengenai hasil figurasi. Oke, ini dia. Oke, ini pertama kita tadi masukin datanya kan. Di sini kita sudah masukin datanya. Kemudian nilai maksimumnya, rumusnya ini min sama dengan blok semuanya, semua data. Kalau misalnya untuk maksimumnya sebaliknya, tinggal kita masukkan max habis itu blok juga. Oke, untuk bagian range datanya kita menggunakan rumus daripada nilai maksimum dikurang daripada nilai maksimum minimum. Oke. Kemudian banyak kelasnya sebanyak 7,6 dapat dari mana? Ini gara-gara nilainya n 100. Kemudian rumusnya ini rumus daripada pernah pelajari itu, 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log dalam kurung B13 apa ini, n itu nilai datanya berapa sebanyak. Oke. Kemudian banyaknya kelas, ini range data dibagi banyak kelas, ya betul, dapatlah hasilnya sebanyak 3,947. Kemudian ini dia interval kelasnya di antara 64 sampai 66. Ini bagaimana carinya, 64 dikurang 0,5 habis itu kemudian ditarik. Oke, tuh yang ini 66 nya ditambah 0,5 kemudian ditarik. Untuk nilai tengahnya, ini daripada ini K15 nilai daripada batas kelas awalnya ditambah dengan M nilai batas kelas akhirnya nih, kemudian bagi 2, dapatlah hasilnya sebanyak 56. Kemudian ditarik hasilnya untuk sama. Untuk frekuensinya pula, ini 100 ini mana datanya tadi. Kemudian dapat J nya nih frekuensi, kemudian dibagi dengan J26 berapa ini 100 nya, kemudian kali 100 lagi, hasil frekuensinya tersebut dapatlah 2, kemudian ditarik tetap sama untuk kelanjutannya. Ini interval kelas sudah kita perbaiki untuk bagian n ini supaya lebih berapi sedikit. Oke, cantik. Frekuensinya juga kurang nih. Allahu Akbar. Oke, lanjut untuk kurang darinya. Ini hasil daripada kurang darinya. Frekuensinya 2, ada yang 3, ada yang 4, 8 segala macam. Untuk judul bagiannya gini. Tadi dari soal ada disuruh berikan penjelasan singkat mengenai hasil visualnya. Oke, kita berikan visual singkatnya. Hasil visual ini, kejap, ini data apa sih, lupa kita. Nilai ujian pemrograman. Allahu Akbar. Biasa nilai
hasil UASnya untuk kelas. Allah, banyak typo guys. Untuk mata kuliah pemrograman web rata-rata mahasiswa kebanyakan mendapatkan nilai 80 hingga Allahu Akbar, hingga 82. Oke, baik, untuk soal kedua selanjutnya kita main cepat aja ya. Untuk main datanya ini kemarin kita ambil juga nih kita zoom sini. Allahu Akbar, bisa di zoom. Nih dapatnya dari mana? Yang bagian A4 ini 60 dikali dengan 4, dapatlah hasilnya 240, kemudian ditarik, dapatlah total sekian. Ini daripada sum hasil daripada fx ya. Ini sum untuk frekuensi, dan ini sum daripada tabel x ya. Tabel x enggak. Untuk main data tunggalnya average tabel AX. Oke, ini visualisasinya. Untuk ini sum daripada F-nya dapatlah sekian. Kemudian untuk main manualnya guys, ini main manualnya yaitu C12 ini 785 dibagi dengan 100, dapatlah hasilnya sekian. Main Excelnya sum product, habis itu hasil frekuensi titik koma dengan fx itu dibagi dengan sum dalam kurung fx lagi, dapatlah hasilnya sebanyak 16,15. Kemudian untuk geometrinya yaitu geomean dalam kurung tabel x, maka dapat hasilnya sebanyak 76. Kalau untuk harmonik dari mana saja adalah yaitu harmean dalam kurung tabel x juga, maka dapatlah dan 75. Untuk kemudian median datanya ini perhitungannya 59 ditambah 60 dibagi 2. Untuk ini 69,5 dikurang 59,5, ini 0. Sum product Allahu Akbar, terlupa. Sum product ini nih 110. Untuk FM nya sebanyak 12, dan mate nya hasil pada ini semua dapatlah sekian, 11,583. Oke, lanjut untuk soal ketiga. Nah, ini untuk soal ketiga. Diketahui kita lihat soalnya biar mudah ya. Kasus A, distribusi berdasar laboratorium teknik A, diketahui 25% unit komputer mengalami error perangkat lunak pada sesi praktikum dengan 12 unit. Peluang tepatnya 3 komputer mengalami error, peluang kali banyak 2 komputer mengalami error, peluang lebih daripada 4 kali pintar. Kasus B, distribusi Poisson, rata-rata 4 laporan yang dapat ke tim pengembang sistem informatik. Untuk kasus C, nilai UTS mahasiswa algoritma pemrograman 200 diketahui dengan distribusi rata-rata 74. Oke, kita lanjut. Ini soal ketiganya.
kita tuh di 0,5 kan, ini A nya binom 13. Dapat dari mana? Ini dapat dari soal karena sebanyak 3 komputer. Oke, itulah penjelasannya. Habis itu 12 tutup titik koma 0,25, habis itu titik koma false. Oke, untuk saya tetap sama ini, cuma bedanya yang B dibuat true, yang C dibuat true lagi. 4. Kenapa 4? Dikarenakan peluang error, Allahu Akbar, peluang errornya tadi ada 4. Kemudian position B rata-ratanya rata-rata kita baca Allahu Akbar. Rata-rata 4 laporan bug yang masuk tim mengambang. Kampus TOEL hitunglah 2 bug. Ada 2, 5 dan 6. Ini dia. Ini 2 bug. Ini dapat hasil dari mana? Nih Poison did habis itu 1 titik koma 4 habis itu false, maka dapat hasilnya sebanyak 0,7. Nah ini pula itu sama 5 di titik koma dengan berapa nih 4 habis itu false. Kemudian yang terakhir Poison dip D14 itu false. Ini peluang errornya pula ada 5 16 minus true. Oke, lanjut ke soal keempat. Ini untuk nilai rata-ratanya average-nya sebanyak yang bagian kelompok P di average rata-rata simpang bakunya. Ini kelompok P, simpang bakunya dengan rumus STDF. Jumlah datanya count dibuat di blok yang kelompok B-nya. Kemudian confidence agak panjang nih. 0,5 titik koma STDF S dalam kurung kelompok P titik koma di countkan lagi. Tuh buka kurung lagi mesin kelompok P, dapatlah hasilnya sebanyak 7. Untuk batas komanya average dalam kurung tetap kelompok P tuh dikurang confidence tuh dalam kurung 0,5 dibagi di dalam ini ada STDF titik kelompok P titik koma count tuh kelompok P lagi, dapatlah hasil sebanyak 3,22. Average pula dalam kurung kelompok P itu ditambah confidence tutup kurung tambah confidence buka kurung kelompok P lagi tutup kurung titik koma count dalam kurung B kelompok P lagi. Ini lebih ke penjelasan rumusnya aja sih. Untuk rata-rata pula ini kelompok M. Ini nggak ada beda nih, sama aja, cuma ini membedakan antara kelompok P dan kelompok M. Inilah dia hasilnya. Untuk yang B pula interval confidence proporsi ada 15 dibagi dengan 24. Itu untuk nilai Z-nya norm as invoice di dalam kurung 0,975. Ini untuk margin errornya norm invoice 0, squared 15 per 24 1 kurang 15/24. Ini batas bawah tetap sama kayak atau masih ini. Oke, kita lanjut ke soal 5. Ini lebih ke pembuatan tabelnya, tabel invoice.
main daripada TTS per to sample perform means dari kelompok F ada 73, sedangkan untuk kelompok M ada 54. Perbedaannya nih. Oke, kemudian P value lebih besar 0,5 sama dengan H diterima. Untuk P value lebih kecil 0,5 sama dengan 0 ditolak. Untuk kelas A, kelas B, ANOVA single factor, summary, kelas A, kelas B. Nah, ini ya. Ini untuk data kelasnya. Sebanyak 40 datanya nih. Sumnya hasil daripada kelas A nih dapat 29,3. Untuk average-nya daripada kelas A sebanyak 73,825. Referensinya ini sebanyak 27. Oke. Itu penjelasan ujian. Oke. Sekian dari saya, Ulil Azhar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mewakili dari kelas A. Minta maaf jika ada tutur kata yang berlebihan menyakitkan hati dari saya, Ulil Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.